mengenai motivasi kami semua supaya ketika telah melakukan dosa shaghair atau kabair, supaya kita ini terbangkit untuk bercepat-cepat taubat. Surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang berbuat baik, untuk orang berdosa tapi ingin segera tobat. Maka jangan nunda esok hari. Jangan-jangan kita sudah dikubur besok. Assalamualaikum. Salam. Ini grup Vespa enggak? Iya. Oh, kalau enggak Vespa ntar dulu ini spesial untuk Vespa. Perkenalkan Buya, nama saya Wildan dari perwakilan klub Susukan Arjawi Naun dan Tegal Gubuk. Vespa, Masya Allah. Sebelumnya juga alhamdulillah udah pernah bertemu Buya di Tulungagung. Vespa juga? Waktu Buya jenguk cabang di sana. Oh, bukan waktu Vespaan? Iya. Vespaan kemarin? Bukan. Oh, kemarin saya Vespaan di Tulungagung juga. Buya, ini mohon maaf mau minta penjelasannya yang lebih detail mengenai ayat alladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Maksud saya Buya, ini mohon penjelasannya untuk saya khususnya atau untuk semua klub Vespa umumnya ini mengenai motivasi kami semua supaya ketika telah melakukan dosa shaghair atau kabair, supaya kita ini terbangkit untuk bercepat-cepat taubat. Baik. Dan juga saya pernah mengkaji dulu di Al-Fatah Temboro satu hadis dalam Ihya Ulumuddin, kurang lebih di situ disebutkan innallaha yuhibbul 'abda idza yudnibu tsumma yatubu tsumma yudnibu tsumma yatubu atau kama jaa fil hadis. Mohon penjelasannya Buya supaya kami semua ini ketika terjatuh dalam kemaksiatan bisa cepat bertobat kembali kepada Allah. Baik, yang terakhir ini insyaallah bismillah. Abah Haji syukuran nggak ada? Jadi gini, ahli surga disebutkan bahwasanya itu kan ayatnya panjang, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk yang bertakwa. Sifat orang bertakwa diantaranya adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, sareng menderma baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Sampai tadi diantaranya ahli surga itu orang bertakwa adalah wal kadhiminal haidha, memahan emosi, enggak gampang caci maki, enggak gampang marah, disakiti malah ngasih kebaikan itu. Ternyata tidak hanya orang begitu, kan berat. Ada lagi tidak ditinggal oleh Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, mereka pendosa-pendosa. Loh, pendosa kok orang bertakwa ahli surga? Pendosa itu macam-macam. Pendosa dengan kesombongan dia akan langsung ke neraka. Tapi pendosa yang dia tawadhu, walladzina idza fa'alu fahishatan, kapan dia melakukan kejahatan, kemaksiatan, dia segera ingat Allah Maha Pengampun dan kembali kepada Allah. Segede apapun dosa kita, pengampunan Allah lebih gede dari dosa kita. Maka jangan ada yang menunda tobat. Bahkan dikabarkan oleh baginda Nabi, at-taibu minadz dzambi kama la dzambala. Orang bertobat dari dosa seperti orang enggak pernah punya dosa. Bahkan kalau orang sudah masuk wilayah tobat, masuk wilayah mahbubiyah. Kalau tidak hadis dipersilahkan tentang kesehatan. Tapi Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang kepada orang yang bertobat. Makanya ini kami sampaikan pada siapapun. Surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang berbuat baik, untuk orang berdosa tapi ingin segera tobat. Maka jangan nunda esok hari. Jangan-jangan kita sudah dikubur besok. Makanya hari ini saya harus bertobat. Tidak boleh menunda. Oh, dosaku banyak. Allah lebih agung pengampunannya. Jadi mungkin Anda, saya mabuk, iya, saya judi, iya, saya ini, saya zina, iya, sebesar apapun, asalkan kau menyesal, menangis, minta kepada Allah pengampunan, Allah akan ampuni. Maka jangan ada yang putus asa. Kalau putus asa, alamat sama setan. Mbah kita itu Nabi Adam. Kalau diingatkan langsung, Rabbana dzalamna anfusana. Mbah Nabi Adam itu cerita Nabi Adam waktu dilarang jangan makan buah khuldi. Tak ada yang makan, diingatkan langsung, Rabbana dzalamna, ya Allah saya salah, saya zalim. Tapi iblis kalau diingatkan, kenapa kau tidak mau menghormat Adam dengan sujud? Dia mengatakan, ana khairun minhu, sombong, berhujah. Makanya kalau Anda ahli surga, kiat siapa ahli surga? Biarpun dia semula bukan orang baik, tapi kalau dia diingatkan langsung, saya akan kembali pada Allah. Sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Makanya jangan merendahkan orang lain setelah itu. Ini adalah biasanya ada bab baru lagi. Kalau Anda, keberhasilan Anda adalah di saat Anda melihat orang yang bermaksiat dengan mata kasih, Anda baru istimewa. Sekarang kita sombong loh ya, ngelihat orang lain, ini yang bahaya banget. Abah Haji kurang sebentar, sebentar Pak. Jadi ngelihat orang lain dengan mata kasih. Mungkin kita dengar tetangga kita berzina, coba. Mungkin hamil luar nikah, coba.
Apa yang terjadi pada kita? Siapa di antara kita menangis dengar mereka, lalu mendoakan, ya Allah ampuni. Kemudian kita berjuang untuk menutup aibnya, agar tidak ada yang tahu. Ayo. Tidak jaminan orang berbuat baik itu selamat, kadang-kadang congkak loh dengan ibadahnya. Saya buat contoh begini. Ibu yang katanya Bu Haji rajin ibadah tahajudan tengah malam sama suaminya, rajin tahajud jam 3 sampai pagi, jam 3 sampai pagi. Cuman ternyata hatinya kotor ya. Jadi suatu malam jam 3 pagi habis tahajudan, habis doa, nangis doanya, dia dengar suara motor tetangganya. Rupanya setelah dibuka gorden, ada anak perempuan tetangga umur 24 tahun yang masih gadis diantarkan laki-laki. Setelah buka gorden ditutup, ngomong sama suaminya, "Bah, tetangga, siapa itu? Astagfirullah, dianterin laki-laki jam 3 malam, ngapain aja?" Suaminya yang katanya ahli tahajud, yang juga nangis-nangis tadi, tak tanya apa katanya? "Ma, waduh, sama ibunya dulu juga gitu." Lah, yang digunjing sa ibunya. Padahal baru tahajudan gunjing, orang lihat, dasar hati busuk. Kalau dia punya iman, ngintip begitu langsung ditutup nangis. Astagfirullah, tetanggaku ya Allah. Semoga bukan karena apa-apa. Semoga karena angkot habis. Semoga karena ini. Didoain. Nah itu loh baru orang beriman. Makanya sekarang jangan membahas kita tentang si A si B jelek. Sekarang yuk kita mandang orang yang jahat sekalipun, orang bermaksiat. Semoga Allah berikan hidayah di esok hari. Tidak bisa merendahkan siapapun kita. Nggak bisa merendahkan. Kemudian bagi kita yang memang banyak dosa, jangan ragu, Allah Maha Pengampun. Kenapa susah hidup? Permasalahan kita ternyata gampang mandang orang dengan astagfirullahaladzim. Astagfirullah serah ngecek. Astagfirullah, ya ilah illallah. Masya Allah. Kalimatnya zikir tapi mulutnya tajam dia. Neraka. Masya Allah. Itu ya selesai insya Allah. Semua ahli surga insya Allah.